这是宗主赏外力而已，对付生死勿论。我要你血债血偿！休怪我长枪无情主。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, yang dimana untuk episode sebelumnya kita sudah sangatlah puas melihat kalau senior Leng Feng yang begitu sangatlah meremehkan kemampuan dari Jinan, dia pun berhasil untuklah dihabisi dalam pertarungan hidup dan mati. Dan juga untuk Tuan Ouyang Jun menjadi begitu sangatlah kesal karena Jinan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Terlebih Jinan mencoba untuklah mengulur waktu agarlah teman-temannya berhasil untuk menyelamatkan semua orang yang telah ditahan. Setelah berhasil, Jinan pun berniat untuklah melarikan diri dari sana. Karena jika bertarung terus-menerus, maka dialah yang akan kesulitan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lantas, mereka semua yang langsung ditantang oleh Jinan untuklah datang bersama-sama, membuat mereka menjadi berpikir kalau Jinan memang sedanglah mencari kematiannya. Sebab untuk Zhou Guli dan juga Peng Yi adalah salah satu orang yang sama kekuatannya seperti senior Leng Feng. Jadi mereka sangatlah kebingungan mengapa sosok seperti Jinan benar-benar begitu sangatlah berani untuklah menantang mereka semua bersama-sama. Jadi mereka menganggap kalau Jinan sedanglah salah langkah dan menganggap kalau dia sudah begitu sangatlah kuat daripada senior Leng Feng. Maka dari itu, dia begitu sangatlah sombong dan meminta kepada senior Zhou Guli dan juga Peng Yu untuklah turun bersama-sama dalam menghadapinya. Dan untuk Zhou Guli dan juga Peng Yu menjadi begitu sangatlah tertarik. Dia berdua akanlah memperlihatkan kekuatan mereka masing-masing. Lalu untuk Peng Yu langsunglah menanyakan kepada Jinan jika memang dia inginlah seperti ini, maka mereka akanlah menurutinya. Tetapi jika mereka telah turun, maka dia janganlah menyesalinya. Sedangkan untuk tetua aula kematian dan kehidupan, langsunglah meminta kepada mereka, jika sudah sepakat, maka mereka dipersilakan untuklah bertarung. Sebelum itu, Tuan Ouyang Jun langsung memberikan pil darah kepada mereka berdua, dengan beralasan kalau ini adalah pil untuklah meningkatkan kemampuan mereka dalam pertarungan. Memang benar kalau pil tersebut akanlah meningkatkan kemampuan mereka, akan tetapi konsekuensinya akanlah sangat besar. Ia sama saja seperti menggunakan metode terlarang. Tetapi mereka berdua langsunglah menerimanya karena ketidaktahuan, karena mereka menganggap itu hanyalah pil untuk meningkatkan kemampuan dan tidak ada efek sampingnya. Sehingga mereka berdua pun langsunglah menerimanya serta berterima kasih kepada Ouyang Jun. Ia padahal cuma jadi alat doang ya. Lalu mereka berdua pun langsunglah turun ke arena. Dan seperti biasa, formasi yang tidak bisa untuk dilihat oleh orang luar langsunglah menutupi mereka bertiga. Tanpa basa-basi, sang tetua langsunglah mengumumkan kalau pertempuran telah dimulai. Lalu mereka berdua kembali meremehkan kemampuan dari Jinan, sebab mereka ini sangatlah yakin ya untuk bisa menang. Sudah 2 melawan 1, ditambah kemampuan mereka juga sudah sangatlah seimbang dengan senior Leng Feng. Ketiga, mereka telah mendapati kekuatan eksternal, yaitu kekuatan pil yang diberikan oleh Tuan Ouyang Jun. Dan Jinan pun hanyalah berkata kepadanya kalau mereka berdua ini begitu lemah, dan juga mendapati kekuatan eksternal itu tidak akan cukup untuk berurusan dengannya. Lantas karena Jinan terlihat begitu sangatlah sombong, membuat mereka berdua benar-benar marah besar, sehingga mereka berdua langsunglah menerjang bersama-sama. Akan tetapi serangan gabungan mereka sama sekali tidaklah berdampak kepadanya. Justru mereka berdua lah yang terkena serangannya sendiri. Untuk Zhou Guili, dia menjadi begitu sangatlah ketar-ketir mengapa dia bisa menjadi lebih kuat daripada ini. Tetapi Jinan langsunglah mengatakan kalau dia bisa menjadi lebih kuat karena ada orang yang inginlah dia jatuhkan.
Mendengar itu, Guili tahu kalau hidupnya ini sedanglah dalam bahaya besar. Dan dia langsunglah mengaku kalah serta meminta kepada dia jangan habisi dirinya. Dia bisa menghabisi nyawa dari Peng Yu dan juga bisa menghabisi Ouyang Jun. Dia rela untuklah membantunya. Akan tetapi, belum saja Chinan mengerahkan serangannya, Guili ternyata telah meninggal dunia. Ini kita masih belum tahu ya, dia meninggalnya gara-gara apa. Padahal hanya hentakan kaki saja, mereka berdua tadi terpental. Masa cuma begitu, mereka langsung terluka parah. Setelah kematian dari Zhou Guili, untuk Peng Yu meminta kepada Chinan jangan habisi dirinya juga, kalau dia juga akan memberikan segalanya. Akan tetapi, dia juga langsunglah meninggal dunia dengan cara muntah-muntah darah. Waduh, ini mah kayaknya bukan gara-gara Chinan ya, melainkan pil yang telah mereka makan. Karena ya pil tersebut juga memiliki konsekuensi yang tinggi guys. Kemungkinan terbesarnya adalah itu. Nggak mungkin ya, hanya dengan satu hentakan kaki saja mereka berdua terluka parah. Tetapi jika iya, maka Chinan sudah menjadi lebih kuat dari yang dibayangkan guys. Sedangkan untuk orang yang berada di luar, mereka menjadi begitu sangatlah bingung mengapa pertarungan hidup dan mati ini benar-benar begitu sangatlah lama. Padahal mereka berdua yang turun seharusnya bisa untuklah menghabisi nyawa dari Chinan. Sedangkan untuk Tuan Ouyang Jun, dia ternyata sudahlah tahu efek samping dari pil darah tersebut. Jika mereka tidak bisa untuklah menahannya ataupun tubuhnya tidak bisa menahan pil tersebut, maka untuk pengguna pil ini mereka akanlah benar-benar mati ataupun meninggal dunia dengan cara terbakar. Ya elah. Dan alasan dia memberikannya kepada mereka berdua karena dia yakin kalau Chinan tidak akanlah mati begitu saja, maka dia sengaja untuklah membuat mereka berdua memakan pil darah tersebut. Jadi jika mereka berdua mati dengan cara terbakar dan Chinan adalah pelaku dari pertarungan hidup dan mati ini, dia akanlah dihukum mati. Lah bagaimana peraturannya ya? Kita kan sudah tahu kalau pertarungan hidup dan mati dari antara mereka berdua ya harus ada yang mati gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu ada yang ditakuti. Tetapi kita harus tahu juga kalau Ouyang Jun memiliki kekuasaan penuh tentang sekte Xuanling. Jadi dia bisalah mengubah peraturannya sesuka hati. Dia pun langsunglah mengucapkan kepada Chinan, janganlah berpikir kalau dia bisa untuk keluar hidup-hidup. Sedangkan ya untuk Chinan sendiri, dia telah mengetahui kalau pil darah yang dimiliki oleh Ouyang Jun ini adalah pil yang begitu sangatlah beracun. Dan akhirnya formasi tersebut pun langsunglah menghilang. Mereka bisalah melihat kalau dua orang ini telah meninggal dunia dengan cara terbakar. Dan untuk Ouyang Jun menjadi begitu sangatlah senang karena setelah ini Chinan sama sekali tidak akan bisa keluar untuk hidup-hidup. Baru aja dibilang, datanglah ayah dari Zhou Guili, yaitu penguasa Istana Hukuman. Di sana dia menjadi sangatlah marah kepada Chinan karena telah menghabisi nyawa anaknya. Dan dia mencoba untuklah menyerangnya, tetapi serangan tersebut secara tiba-tiba langsunglah ditahan oleh bocil kematian, yang tak lain adalah penguasa Istana Kehidupan dan Kematian. Waduh, suaranya sih udah sangar ya. Tetapi setelah melihat wujudnya jadi agak aneh gitu. Dan dia meminta kepada penguasa Istana Hidup dan Mati untuklah minggir sekarang karena tidak ada urusan dengan dia sama sekali. Karena dia memiliki dendam kepada Chinan untuklah diselesaikan. Dan benar saja tampangnya bocil tetapi suaranya om-om. Dia langsunglah memberitahu kalau Chinan sama sekali tidaklah melanggar pertarungan hidup dan mati. Jadi dalam pertarungan ini Chinan sama sekali tidaklah menghabisi mereka berdua. Jadi pada intinya Chinan sama sekali tidaklah bersalah. Tetapi tetap saja dia tidaklah percaya dengan semua ini. Sebab selain Chinan, siapa lagi yang menghabisi anaknya? Karena dalam pertarungan tersebut hanya Chinan dan juga anaknya saja. Lantas penguasa Istana Hidup dan Mati meminta kepada ketua balai hukum untuklah pergi sekarang juga. Jika masih memaksa, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah bersikap kejam.
Namun, untuk ketua balai hukum tidaklah begitu peduli. Dia akanlah tetap mencari keadilan untuklah anaknya. Pada intinya, mereka berdua haruslah bertarung. 生死殿有生死殿的规矩，你非身为上场，各位殿主还不速来相助！ Selagi mereka baku hantam, beberapa ketua balai datang untuklah menyaksikan. Di sini mereka sampai geleng-geleng kepala karena untuk Ouyang Jun memiliki rencana yang begitu sangatlah licik, di mana mereka juga haruslah terlibat dalam rencananya. Karena mereka bertiga juga haruslah ikut dalam pertarungan untuk menghabisi nyawa dari penguasa Istana Hidup dan Mati. Karena dia adalah satu-satunya penguasa yang belumlah tunduk kepada Ouyang Jun. Alhasil, dalam pertarungan tersebut juga, penguasa Istana Hidup dan Mati tidaklah bisa berbuat apa-apa. Dia pun langsunglah ditahan dan ketua balai hukum langsunglah diperintahkan untuklah habisi Chinan sekarang juga. Tetapi Chinan yang sudahlah mengetahui kalau ini rencana dari Ouyang Jun, dia tidak akanlah menghindar dan dia akanlah menghadapi ketua balai hukum dan Xian Miao Miao langsunglah turun tangan dengan berkata jika dia inginlah menyentuh pelayannya, maka dia juga haruslah berhadapan dengannya terlebih dahulu. Ditambah juga untuk Long Hu berada di sampingnya yang sudahlah berubah wujud. Sembari berkata, akhirnya dia bisalah bergerak untuklah meregangkan otot-ototnya. Wadah. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu depan. Dan untuk berita baru lagi, untuk Alchemy Supreme sepertinya kembali mengalami hiatus ataupun libur panjang guys. Ya, sebetulnya untuk Alchemy Supreme ini adalah kedua kalinya mereka hiatus. Tetapi ya untuk hiatus pertama kali, dia itu memberitahu tentang informasinya. Tetapi untuk saat ini, hiatus keduanya tiba-tiba menghilang begitu aja, udah kayak di ghosting ya. Padahal untuk preview episode 99, 100, 101 itu sudah diperlihatkan. Tetapi entah mengapa episodenya sama sekali tidaklah ditayangkan. Emang agak lain sih. Jadi ya Mimin menyimpulkannya karena ada preview berarti masih ada lanjutannya. Dan karena tidak tayang maka Mimin menyimpulkan kembali itu sedanglah melakukan hiatus ataupun ya libur sementara waktulah. Lagi pula untuk Alchemy Supreme itu adalah tongwa original yang tidak ada novelnya sama sekali. Jadi ya mungkin studionya mentok. Ini ceritanya gimana nih lanjutannya? Mungkin begitu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 这是宗主赏外力而已，对付你。生死勿论。我让你血债血偿！休怪我长枪无情术。